mobil sampai sana. Selamat datang sana. Hati-hati dah. Nah, ini dah. Nah, kalau motor bisa sananya. Hati-hati. Nah, yup, yup. Kita menuju Jalan Baru Morelan Panjang sana. Ini update hari Selasa tanggal 21 April 2026. Sekarang sekitar jam 9 pagi. Waduh, ini harus hati-hati sana. Ini ada banyak batu sana. Tapi mobil bisa lewat, tapi ada batu sana. Turun dari puncaknya. Waduh. Nah, ini kondisi jalan di jembatan Bayangnyalo yang sana. Yang lewat di sini harus hati-hati, pastikan selalu memperhatikan aba-aba yang diberi oleh para petugas. Harus hati-hati lewat sini sana. Nah, untuk di bagian ini, insya Allah aman di sana. Wah, ini masih aman sana. Iya. Jadi kalau dari bawah dari sana dari arah Morowali yang terkendala itu masih di sekitaran proyek PLTMA, tapi bisa dilewati di kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian lagi yang ada di jembatan di ujung jembatan Bayangnyalo, mungkin lumpurnya agak sedikit lebih dalam sana. Tapi masih bisa dilewati dengan kendaraan, namun harus hati-hati juga. Ini yang di Kayu Duo, alhamdulillah aman itu. Ini juga alhamdulillah aman. Mobil sampai sana. Selamat datang sana. Masih aman juga sana untuk dilewati kendaraan. Memang ada beberapa titik yang memang harus diwaspadai juga ketika melintas ini kalau setelah hujan lebat. Yang pertama itu di jembatan Bayangnyalo, biasanya tertutup dengan materi lumpur, namun pada umumnya bisa dilewati di kendaraan. Yang kedua di puncak Bukit Gandum, dan itu masih tergolong aman juga sana. Dan yang ketiga di setelah perbatasan ini tempat batu-batu yang banyak turun ke sana. Yang ketiga, yang keempat adalah yang ada di tanjakan Kelo S.
sejauh ini masih tergolong aman. Dan yang kelima yaitu yang ada di longsor yang ada di Bukit Kapau sana. Kemudian yang titik ke-6 itu ada di Rawang Gadang di paling ujung. Itu memang ada badan jalan yang terban, tapi itu masih tergolong aman juga karena longsornya tidak terlalu tinggi, tidak separah yang ada di Bukit Kapau. Ini jembatan Beli ketiga kalau kita datang dari arah pesisir selatan. Tapi kemarin lumayan lebat hujannya sana. Banyak batu yang berserakan di jalannya. Sampai kita di Cibadak. Ini berjarak sekitar lebih kurang 10 km dari Kebun Teh, atau ini tepatnya sekitar di pertengahan sana kalau kita datang dari Kebun Teh ataupun dari arah pesisir selatan dari Morowali sana. Ini jembatan Beli keempat. Ini ada sekitar 5 jembatan Beli kayak gini di sini sana. Ini yang keempatnya kalau kita datang dari arah pesisir selatan. Nah, ini kondisi jalan di tanjakan Keloes. Ini berat-beratnya masih parkir sini sana. Kayaknya hari ini belum mulai pengerjaannya, mungkin besok. Keloes masih aman juga sana. Tidak ada longsor di Keloes. Ini kita di puncak Bukit Kapau menuju ke bagian yang longsor di sana. Ini kondisi di Bukit Kapaunya sana. Ini kita sampai di bagian longsornya sana di Bukit Kapau. Yang ini bisa sih, sejauh ini masih bisalah dilewati dengan kendaraan roda 2, tapi yang di sini agak lebih menantang nih saya sana. Ini untuk kendaraan roda 2 bisa lah sana. Untuk roda 4 kayaknya kalau untuk ke bawah turun dari puncak masih dibilang bisa karena hanya nurun saja sana. Cuma kalau dari bawah memang agak sedikit lebih menantang nih sananya. Tapi ini udah padat nih karena ini bercampur dengan batu kayak kerikil sananya. Hati-hati dah. Nah, ini. Nah, kalau motor bisa sananya. Ini kalau dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa di sana nih. Karena yang di depan kita nih yang ini cukup padat. Nah, kalau motor bisa ikutin
arah aliran airnya aja sana. Ini kondisi jam 10 pagi sana di Bukit Kapaunya. Nah, kita pun jalan di atas ini masih aman gitu ya. Jadi kalau untuk mobil karena udah ada tuh udah kelihatan aspalnya, jadi lumayan bisa dilewati dengan kendaraan sana. Nah, ini sampai ke sini. Sampai ke ujung sini sana. Nah, cuma yang agak lebih menantangnya di bagian sini. Tapi masih padat juga ini karena ini campurannya kayak coran sana nih, kayak batu-batu kecil nih. Nah, yang ini masih masih dikategorikan aman lah sana bisa nih. Masih ada di bawah sampai ke sini masih oke. Kita coba terus sampai ke bawahnya sana. Nah, masih aman. Nah, aman sana. Jadi untuk dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa sana. Kalau dibandingkan yang kemarin agak sulit, mungkin lebih susah kemarin kayak sana nih, bagian sini. Tapi kalau ini udah padat, jadi dari bawah, dari ujung sana sampai ke sini udah bisa lah. Nah, ini ya. Tuh. Karena ini bukan tanah tapi batu nih, batu kayak gini sana. Nah, kita coba jalan bagian sini sana nih. Ini untuk roda 2 dan roda 4 insya Allah bisa. Tapi memang tergantung dengan driver dan ridernya juga sana nih. Nah, ya, karena yang ini udah aspal, mungkin karena tadi malam tuh hujannya lumayan lebat, jadi lumpur yang di bagian sini udah terkikis nih sana nih. Nah, ini kondisinya sana. Nah, jadi mobil bisa lewat ke arah sini sana nih. Kalau yang ini udah padat nih sana, ini aman nih bagian ini. Nah, bisa sana. Jadi untuk mobil bisa. Ya, bagian ini udah padat, jadi aman. Jadi dari ujung sana sampai ke bagian sini bisa. Nah, terus ke bagian sini sana tuh, ke arah kanan sampai ke atas sana. Mungkin ini agak menantang dikit di bagian ujung itu, tapi itu udah aspal, bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Tapi memang kalau yang tarik roda depan, kalau nggak berani gas di sini memang agak kendala juga sedikit sana. Tapi kalau dibersihkannya di ujung tuh nanti dengan cangkul mungkin lebih lancar lagi lah ke depan sana. Masih aman lah sana karena tidak ada batu besarnya. Jadi, nah ini alhamdulillah lancar di sana ya.